Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaid Nasution dari kelas 2 Sistem Informasi B, dengan mata kuliah Framework Lanjutan. Hari ini saya akan membuat video laporan tentang React dan juga cara metode penggabungan dari React di Visual Code. Tapi sebelum kita masuk ke praktek codingannya, saya bakal jelasin dulu tentang materi yang saya pelajari di sini tentang React yang sudah saya ringkas, yang dimana materi ini membahas dasar-dasar React, khususnya mengenai React Props dan berbagi fitur pendukung yang digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis React. Beberapa konsep utama yang diperkenalkan dalam materi ini meliputi variabel dalam JavaScript, let and cons, arrow function, destruction, spread operator, default parameter, template literals, promise, serta assign await. Konsep-konsep ini merupakan dasar yang digunakan dalam React untuk mengelola data dan alur kerja. Nah, komponen dalam React, salah satu konsep utama dalam React adalah komponen yang merupakan bagian penyusun utama dari aplikasi React. Komponen di React terbagi menjadi beberapa jenis: stateful, smart component, komponen yang memiliki state dan bertanggung jawab dalam pengelolaan logika aplikasi; stateless, dumb component, komponen yang hanya menerima data dari komponen lain melalui props dan tidak memiliki state sendiri. Komponen dapat dibuat dalam dua bentuk utama. Yang pertama ada function komponen, dibuat menggunakan fungsi biasa atau arrow function, umumnya lebih sederhana dan efisien. Class komponen dibuat dengan menggunakan ES6 class, sering digunakan sebelum munculnya React Hook. Nah, ada elemen dalam React. Elemen dalam React merupakan representasi dari struktur HTML dalam JSX atau JavaScript XML. JSX memungkinkan kita menulis kode yang mirip dengan HTML tetapi tetap berbasis JavaScript. Setiap komponen dalam React umumnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bagian data berisi stage, props, atau variabel yang digunakan dalam komponen. Bagian metode berisi fungsi atau metode yang menangani logika dalam komponen. Bagian render berisi metode untuk menampilkan UI ke dalam halaman. State dan prop dalam React. State dan props adalah dua konsep penting dalam React yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. Stage, nah, itu merupakan objek dalam React yang menyimpan data internal suatu komponen. Jika state berubah, maka komponen akan dirender ulang. Dapat diubah menggunakan set stage untuk kelas komponen atau use state untuk function komponen props. Untuk function komponen. Nah, props digunakan untuk mengirim data dari suatu komponen ke komponen lain. Biasanya dari komponen induk ke komponen anak. Prop bersifat read only, artinya nilai yang diterima oleh props tidak bisa diubah oleh komponen penerima. Props memungkinkan pembuatan komponen yang dapat digunakan kembali, reusable komponen, komponen bersarang, nested komponen. Dalam React, kita dapat menggunakan komponen di dalam komponen lainnya, yang disebut sebagai nested component. Contoh implementasi nested komponen message dapat dimasukkan ke dalam komponen chatbox, sehingga memungkinkan pemisahan logika dan tampilan dalam struktur yang lebih modular. Konstruktor dan lifecycle dalam React. Pada kelas komponen terdapat konstruktor yang berfungsi untuk menginisialisasi state awal suatu komponen dan menangani perubahan stage. Konstruktor ini menggunakan metode super untuk memanggil konstruktor dari induk kelas React komponen. React juga memiliki beberapa lifecycle method seperti komponen didMount dipanggil setelah komponen pertama kali dirender, komponen didUpdate dipanggil setelah terjadi perubahan pada state atau props, komponen willUnMount dipanggil sebelum komponen dihapus dari DOM. Nah, kesimpulannya dari React ini adalah library JavaScript yang sangat kuat untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan dinamis. Dengan pendekatan berbasis komponen, pengembangan dalam membangun aplikasi secara lebih modular dan terstruktur. Konsep state dan prop menjadi dasar utama dalam pengelolaan data dalam React. State digunakan untuk menyimpan data internal yang dapat berubah, sementara props digunakan untuk mengirim data dari suatu komponen ke komponen lainnya. Penggunaan fungsional komponen dengan hooks seperti useState dan useEffect.
Semakin populer karena lebih ringkas dan efisien dibandingkan dengan kelas komponen. Dengan memahami konsep ini, pengembangan dapat membangun aplikasi yang lebih fleksibel, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali. Selain itu, dengan memahami konsep nested, komponen, dan form handling, pengembangan dapat membangun aplikasi React dengan struktur yang lebih rapi dan lebih mudah dalam pengelolaan interaksi pengguna. Nah, dengan menerapkan prinsip React secara efektif, pengembangan dapat menciptakan aplikasi web yang responsif, cepat, dan mudah dikembangkan seiring pertumbuhannya proyek. Oke, itu kurang lebih adalah penjelasan tentang React yang saya pelajari saat ini. Nah, sekarang kita bakal masuk ke Visual Code untuk codingannya. Nah, di sini yang dimana kita harus membuat folder dulu di Visual Code. Di sini. Ini adalah tampilan untuk dari webnya. Dari untuk tampilan dari web Vite and React-nya. Yang dijalankan menggunakan terminal, kita menggunakan terminal yang yaitu command prompt. Cara menjalankannya itu kita hanya perlu menggunakan ini npm run dev. Nah, sekarang kita bakal mencoba cara penggabungan dari codingannya. Nah, di sini sebenarnya udah saya bikin untuk codingannya, yang codingan tentang penggabungan itu, tentang kayak seperti perubahan warna atau segala macamnya gitulah. Itu udah saya bikin di sini untuk use state-nya. Ini untuk app. Nah, seperti sini udah diterapkan seperti ini. Nah, ini untuk arrow function, cons customer ini, instruction spread ini. Nah, sini ada change weight di sini, dan jangan lupa export default app. Ini untuk tampilan untuk app JSX-nya. Nah, selanjutnya ke kelas customer. Di sini import component used from React, import customer JSX seperti di sini. Nah, di sini color inilah untuk menentukan warna dari box yang ada di dalam tempat nama John sama Jane Smith ini. Nah, di sini untuk kelas customer list JSX-nya. Nah, lanjut ke customer card. Nah, di sini customer card ini juga termasuk ya membuat seperti dari box colornya bisa berubah gitu. Ini di sini ada functional customer. Nah, sini functional customer ini di bagian bawah dari boxnya, karena di sini kan ada 4 box nih. Nah, ya di sini bagian bawah, yang di sini bagian atas. Nah, kita coba jalanin dulu, kita tes. Nah, seperti yang dilihat di sini, ini adalah tampilannya. Nah, di sini seperti yang dilihat dari ini list customer functional component, di sini customer list. Dimana kita coba dulu rubah warnanya. Ini dari depan. Ini kita coba warna apa ya? Coba warna red aja.
Nah, maka dia bakal berubah ya seperti ini, seperti yang sudah diterapkan di situ. Dan untuk melihatnya jalannya berhasil, kita pencet di sini untuk melihat. Sekarang soalnya di sini tuh kadang kita tidak tahu letak errornya tuh di mana. Oh, bentar. Kita coba buka di Chrome aja dulu coba. Nah, di konsol. Nah, di sini. Ini untuk melihat codingannya itu berjalan tanpa error. Karena kalau di sini biasanya kalau nggak salah kita nggak bisa lihat errornya, dia cuman putih blank gitu aja. Nah, kalau kita buka dari sini, misalnya kita klik kanan inspect, kita klik konsol, nah kita bisa tahu letak errornya di mana. Nah, kalau di sini kan biru semua nih, berarti codingannya berjalan. Oke, itu saja video tentang codingan React dan penggabungan itu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.